Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Shalom saudaraku, salam sejahtera. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih hari ini kami bersyukur. Kami memuji kebesaran-Mu yang ajaib. Engkau memanggil kami untuk melihat, melakukan pekerjaan-Mu yang ajaib, yaitu menjadi serupa dengan kekasih hati kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Renungan hari ini saya beri judul, hidup ini adalah kesempatan. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama menyadari betapa hebatnya kasih karunia Tuhan kepada manusia ketika memberikan nafasnya di dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Sehingga kita mempunyai kesempatan yang luar biasa, kesempatan untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang Maha Mulia. Oleh sebab dunia ini dengan segala keindahannya tidak boleh menjadi tujuan kita, karena kita hidup diberi oleh Tuhan, yaitu di mana kita betul-betul memuliakan Tuhan di perjalanan waktu singkatnya hidup kita. Nah, saudara perlu ketahui, kuasa kegelapan itu selalu menarik hati manusia, menjadi menawarkan diri sebagai teman manusia, untuk supaya akhirnya manusia tidak lagi menyembah Tuhan, manusia menyembah kepada kuasa kegelapan, dan akhirnya hati manusia disesatkan, sehingga yang tadinya tujuannya diciptakan Tuhan, sesuatu yang indah, yang luar biasa untuk memuliakan Tuhan, akhirnya hatinya cinta kepada dunia. Akhirnya hatinya menerima tawaran iblis. Ketika Tuhan Yesus menolak keindahan dunia, maka iblis gagal. Iblis tidak berhenti. Iblis menawarkan kepada setiap orang-orang Kristen, dan hari ini sangat banyak orang Kristen yang tergiur dengan tawaran iblis, yaitu keindahan dunia. Saya garis bawahi, iblis berhasil membujuk manusia, orang Kristen termasuk dalamnya, untuk menyembah dunia. Dan hari ini saudara lihat banyak orang Kristen pun yang begitu terpikat oleh keindahan dunia. Dan artinya apa? Mereka sedang terpikat dengan rayuan daripada iblis. Dan ini adalah satu hal yang sangat-sangat memilukan hati Tuhan. Kita renungkan saudara-saudara, seandainya manusia ini tidak pernah gagal, maka Tuhan juga tidak pernah datang ke dalam dunia. Nah, lewat gagalnya manusia, kita bersyukur lagi. Kita punya kesempatan, ada perjumpaan manusia dengan Tuhan lewat karyanya, datang sebagai manusia, menyatakan kasih, memberi teladan hidup, dan sejarah mencatat ini kebenaran, saudara-saudara, bukan hoax. Dia mati di kayu salib bukan karena pelanggarannya, tetapi untuk menebus pelanggaran setiap umat manusia. Kalau Sang Pencipta saja sudah datang dan menebus setiap kita, memberi kesempatan kembali setiap kita menjadi ciptaan yang baru, apakah kita masih mau memberikan hati kita kepada dunia ini? Apakah kita masih mau memberikan waktu kita atau memberikan diri kita dengan tawaran-tawaran daripada kuasa kegelapan? Tuhan Yesus tidak menebus hewan. Tuhan Yesus menebus manusia, saudara dan saya. Maka kehidupan manusia harus di atasnya hewan, saudara-saudara. Hewan tidak perlu datang menyembah Tuhan. Hewan tidak perlu datang bersyukur kepada Tuhan. Manusia, karena ditebus oleh Tuhan dan roh ini kekal, saudara-saudara, maka selayaknya lah kita datang menyembah Tuhan. Selayaknya kita datang memuji Tuhan. Kita datang bukan supaya kita diberkati. Kita datang bukan supaya kita disembuhkan. Kita datang bukan supaya kita dapat mujizat. Kita datang karena hidup kita yang lama harusnya binasa sudah diganti dengan kemuliaan. Kehinaan
sudah diganti dengan kekudusannya. Baju yang compang-camping sudah diganti dengan jubah yang baru. So, dengan pikiran ini, masihkah kita mau datang untuk menuntut, mengklaim janji, meminta mujizat? Kalau sampai kita masih terus sudah Kristen 10, 20 tahun, 30 tahun, masih konsep yang sama. Saya ibadah supaya diberkati, saya ibadah supaya didapatkan mujizat, saya ibadah supaya disembuhkan. Kita tidak mengalami pertumbuhan, saudara-saudara. Atau kita mungkin jadi anak-anak Tuhan atau orang Kristen. Saya lebih tepat orang Kristennya, karena orang Kristen sebetulnya belum tentu anak Tuhan. Karena kalau orang Kristen, ya dia beragama Kristen, dia berkawasan orang beragama. Tetapi kalau dia menjadi anak Tuhan, berarti dia sudah lahir baru dari rohnya Tuhan. Ya, salah satunya adalah proses baptisan. Yang kedua, dia betul-betul mau dididik. Dia memberi hatinya dididik oleh Tuhan. Ya, dia adalah anak, saudara-saudara. Dan dia sudah berani memindahkan pelabuhan hidupnya. Yang tadi dia memarkir di dunia, dia harus berani memarkir kehidupannya di kerajaan surga. Dan setiap langkah-langkah anak-anak Tuhan itu menuju pada ke rumah Bapa, kekekalan, ke sesuatu yang senangkan hati Tuhan, bukan ke perkara-perkara duniawi semata-mata. Kerja harus, studi sungguh-sungguh, kuliah terbaik prestasi, ya, rajin, ulet, tangkas, itu wajib supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita bukan menjadi orang yang bertapa di gunung-gunung itu, di sana sunyi, nggak dilihat orang, atau ke kuburan-kuburan bersemedi gitu bertahun-tahun, terus nggak ada yang lihat, hanya burung-burung. Tidak, Tuhan nggak pernah ngomong itu. Tuhan berkata, kamu terang dunia. Maka saudara-saudara harus betul-betul bersinar, ada di tengah-tengah masyarakat, rajin, baik, tangkas, dikenal orang yang punya kasih, orang yang punya teladan hidup yang baik. Itu saudara, karena kita adalah terang. Kita bukan orang yang pergi bersemedi di tempat gelap, berpuasa di lorong-lorong waktu yang tidak ada orang. Tidak, kita adalah terang. Makanya semua kesempatan yang Tuhan beri kepada setiap kita, bahkan kita diberi kuasa untuk menjadi saksi, ya, kuasa untuk menyatakan bahwa Tuhan itu hidup, kuasa untuk menceritakan bahwa kuasa iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Kita punya kesempatan yang indah, saudara. Kita pun juga memiliki kesempatan menerima berkat-berkat rohani. Ini luar biasa. Saya mau menceritakan berkat Tuhan secara rohani ini, saudara-saudara. Waktu-waktu tidak pernah cukup, saudara. Karena, luar biasa, saudara-saudara. Tuhan itu luar biasa. Dan saya percaya saudara-saudara juga mengalami hal yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Saudara-saudara, biarlah renungan hari ini membawa setiap kita untuk memberikan hati kita kepada Tuhan. Dan kita tahu betapa hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Waktu yang Tuhan beri adalah kesempatan kita boleh bersyukur, menjadi saksi, menyembah Tuhan. Dan kita tidak lagi mau menjadi orang-orang Kristen yang hanya sekedar beragama, tetapi kita mau menjadi anak Tuhan yang lahir baru, memiliki roh Bapa, dan juga mau dibimbing oleh Tuhan. Amin. Bapak, terima kasih buat renungan hari ini. Kami akan beribadah di tempat kami berada masing-masing. Kami percaya Tuhan, biarlah makanan hari ini, makanan rohani kami boleh menjadi landasan di mana kami beribadah dengan Tuhan dengan rasa syukur, bukan supaya kami diberkati, tapi karena kami sudah mengalami berkat Tuhan, maka kami datang ke bait-Mu yang kudus, kami memuji Engkau dengan segala syukur yang terbaik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau Fide, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.